Halo Sobat Scaper, ketemu lagi di channel Ngurah Iwan. Pada video kali ini kita akan membahas tema aquascape. Jadi pada video sebelumnya kita sudah memberikan tips-tips untuk kalian yang ingin mulai bermain aquascape. Kali ini kita akan membahas tema aquascape. Jadi simak terus videonya. Jadi pada video sebelumnya, saya sudah memberikan tips untuk kalian yang ingin memulai bermain aquascape. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tema aquascape. Jadi, pada umumnya, ada 3 tema aquascape yang paling populer di kalangan para pemain aquascape. Jadi, tema yang pertama itu ialah Iwagumi. Iwagumi ini diambil dari bahasa Jepang yang berarti formasi bebatuan. Jadi, intinya tema Iwagumi ini ialah tema aquascape dengan dominasi formasi bebatuan yang akan disusun sedemikian rupa untuk menciptakan sebuah bentuk atau layout yang harmonis. Saya berikan satu contoh gambar aquascape dengan tema Iwagumi. Bisa kalian lihat sendiri. Iwagumi ini paling populer di kalangan para scaper di seluruh dunia. Iwagumi berisi tanaman berupa tanaman karpet. Tanaman karpet ada berbagai jenis. Nanti akan saya bahas lagi di video atau di episode selanjutnya. Jadi Iwagumi itu ialah tema aquascape yang didominasi oleh susunan atau formasi bebatuan. Jadi itu adalah tema Iwagumi. Kemudian yang kedua adalah tema natural. Tema natural ini menurut saya lebih kompleks karena selain menggunakan bebatuan, tema natural juga menggunakan media hardscape kayu. Kayu di sini ada banyak jenisnya ya. Ada rasamala, kemudian santigi, kemudian rentek, dan masih banyak lagi. Kalian bisa memilih salah satu dari sekian jenis banyak kayu. Dan itu juga disesuaikan dengan konsep aquascape dan juga budget kalian sendiri. Jadi tema natural pada aquascape ini bisa dikatakan lebih kompleks ya. Ada sentuhan dari kayu dan juga perpaduan batu. Dan nantinya juga akan ditambah dengan jenis-jenis tanaman yang kita pakai pada tema ini. Misalnya ada jenis anubias, kemudian fern, kemudian buce palandra, dan masih banyak lagi. Tema natural ini bisa dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah layout berbentuk cekung. Cekung, saya akan berikan sedikit contoh gambar. Yang ini adalah layout dari tema natural yang berbentuk cekung. Kemudian yang kedua, layout berbentuk cembung. Saya juga akan kasih sedikit contoh gambar layout tema natural yang berbentuk cembung. Bisa kalian lihat sendiri. Kemudian yang ketiga adalah layout dengan bentuk segitiga. Kalian juga bisa lihat sendiri di video ini. Sekilas seperti ini penampakan dari ketiga kategori dari tema natural itu sendiri. Untuk tema selanjutnya ialah tema Dutch. Sesuai namanya, Dutch ini adalah salah satu tema yang berasal dari negara kincir angin. Negara kincir angin kalian sudah pasti tahu sendiri, yaitu Belanda. Berbeda dengan
jenis tema-tema yang lain, DATS ini lebih didominasi oleh pengelompokan berbagai jenis tanaman yang dipilih agar bisa menciptakan sebuah kombinasi warna yang begitu indah. Jadi pemilihan jenis tanaman dan warna tanaman pada tema DATS style ini sangat berpengaruh penting agar dapat menciptakan keseimbangan dan harmonisasi pada aquascape itu sendiri. Jadi dibandingkan dengan tema-tema aquascape yang lain, tema DATS ini lebih menonjolkan jenis-jenis tanaman dan juga warna-warna dari tanaman air itu sendiri. Kemudian tema yang keempat yaitu jungle, sesuai namanya jungle, yaitu hutan. Tema yang satu ini juga bisa dikatakan lebih kompleks ya, karena kita memadukan antara hardscape batu dan juga kayu. Cuman bedanya pada tema jungle ini kita harus dituntut lebih mengeluarkan imajinasi kita dalam membuat hardscape, karena kita harus melihat detail bagaimana konsep itu akan dibuat dan hasilnya bagaimana, kemudian tata letak dari semua hardscape itu sendiri, dan juga pada saat planting tanaman, karena itu juga akan sangat berpengaruh kepada detail dan hasil akhir dari tema yang satu ini, yaitu tema jungle. Kemudian tema yang kelima ialah tema pepohonan atau bonsai ya. Itu juga banyak variasi, ada yang menggunakan moss, ada juga yang menggunakan buce palandra, kemudian anubias, dan masih banyak lagi. Jadi dari kesekian tema yang saya bahas, masih banyak lagi tema yang lain yang masih belum saya bahas. Tapi pada umumnya tema-tema ini yang paling umum digunakan dan paling dominan. Yang paling dominan digunakan oleh para scaper. Dan biasanya kita akan lebih tertarik lagi ketika sudah mulai berhasil dan mengetahui kategori tanaman itu sendiri. Jadi cukup sekian dulu video dari saya tentang tema-tema aquascape. Jika kalian ingin menambahkan, bisa kalian tulis di kolom komentar ya, di kolom komentar. Dan juga jangan lupa klik like dan juga share. Selamat bermain aquascape. Jadi sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Maju terus Aquascape Indonesia.